Tapi kalau buat dapetin 500 juta berapa modal yang dimasukin ke apa itu, saham apa bank? Kalau ke bank 500 juta returnnya berarti Kayaknya 22 enggak sih enggak, setahun? 10M. Kalau 1M karena return BCA 12% lah per tahun. 12%. 12% berarti 120 juta. Kalau kita 50-an nih. Kalau kita main 10M, Pak, berarti per tahun kita dapat 1,2. Iya, wah, 1,2M dividennya. 1 juta 1 miliar 200 juta. 120 juta per tahun. Kalau kita ada 10M, berarti kan 1,2. 1,2 M. Weh, 1,2 M, bro. Aku biaya hidupku 1 tahun nggak mungkin 250 juta aja. Terus 500-nya pakai gulung lagi. Nah, 250-nya beli enak. MX 5 Miata. Oh iya. Itu 250-nya kan di sini MX 5 Miata berapa? Nggak sampai 250 juta. 150 juta dapat. iya. Yang bekas, yang baru 100.000 km atau 80.000. Hidup enak Ngopi sampai berak-berak, sampai muntah-muntah. Begini terus kita bro tiap hari sampai bosan. Lu lagi. Nah, salahnya orang, maksudnya aku dulu termasuk salah satu yang ini. Maksudnya kena Scam. bukan kena scam, kena cuci otaknya. Sekarang kan anak-anak sekarang kan inginnya cepet kaya. Kayak cepet. Yo, mau Berapa ngasih bulan pengen langsung naik Iya. 500% gitu. Ternyata nggak bisa. aku pelajarin nggak ini juga, nggak menikmatin proses juga. Iya. Dan nggak apa ya? Iya, pertama nggak menikmati proses, kedua ekspektasinya terlalu tinggi. Nah itu. Nah kalau kita emang sih high risk high return, tapi kalau Iya. kita ini yang aman aja lah. Iya, kita mau main aman aja. Saham aja itu bola saldonya bisa gede, Pak. Kalau kita per tahun bisa 100 juta aja. Kalau kita umur 40 udah berapa gulungannya? Bener kan? Kalau kita nggak ambil dividennya, maksudnya Iya. kita dividen gulung lagi, beli lagi, dividen masuk lagi, gulung lagi. Dulu aku gulung pernah waktu masih freelance kita ada kan dulu yang apa? Di event musik apa gitu, ada pembukaan rekening RDN gitu untuk nabung emas, kayak sosialisasi. Udah aku coba 100 setiap hari. Setahun kemudian butuh duit, baru ku ingat, oh iya. Lumayan bro, 5 juta. Nah, Yo, itu jadi kujual itu 5 juta totalnya, sama duit yang pernah ku investasiin 1 tahun lalu itu. Udah berapa tuh, 100.000 tiap bulan, 1.200.000 udah setahun. Naik banget. Untung itu yang dipakai beli kamera, Cang. Pas Covid dijual lagi. Nah sekarang saham Indo lagi gacor-gacornya. Kemarin sih tahun 2025 ini, anjir gila banget. Konglong-konglong ya main. Iya. Kita taruh 100 saja. Apa yang kemarin naik? Bufa kayaknya, Bufa. Ada satu Iya, Bufa. ada juga Bumi. Naiknya udah 1000%. Itu dalam 3 bulan. Kalau kita taruh 100 itu jadi 1M, Mbak. 1,2M, 1200 naiknya, 1,2M. Anjir, aku bilang ketinggalan nih. Ketinggalan nih. Saham ini lagi gacor-gacornya sekarang. Iya. Karena yang main menterinya sih. Yang ini, yang mereka genjot ini. Iya, yang 8% itu kan ekonomi apa? Pembangkitan ekonomi dalam negeri. Sebenarnya perusahaannya juga nggak ada yang bagus yang naik-naik ribuan persen. Cuman karena yang pemiliknya konglo-konglo ini, mereka yang mainin. Jadi naiknya bisa 1000%. Tapi nggak apa-apa lah, selama maksudnya banyak orang yang masuk, berarti kan mereka membantu ekonomi orang-orang Iya. Indo. Iya. Seru juga ya main saham. Lebih safe lah. Jangan main sih, nabung. Nabung Udah paling lebih mantap. aman. Soalnya pernah kurasakan. Cuman udah nggak lagi nih, aku main di ini aja, di apa, obligasi. Karena kan dijamin sama negara kan, obligasi. Jadi kayak apa ya? Kalau swasta takut aku ya, mungkin BRI, BNI kan masih dijamin sama negara kan, bank-bank negeri. Tapi kalau kayak BCA kan bank swasta, kita nggak bisa nebak sewaktu-waktu dia jatuh gitu. Iya benar juga sih. Apalagi kan banyak berita-berita nih sebelum 2030 tuh apa sih? Great Research apa gitu yang kemarin yang ku post di Instagram kan. Takut aku baru lihat ini. Itu emang beneran. Wah, was-was aku bayangkan semua harus disewa. Itu baru kulihat kan, baru pas ku baca itu artikelnya. Kan aku tanya-tanya di Gemini kan, AI. Terus ku cari di Wikipedia, ku cari di YouTube, beneran ada. Terus di situ yang keterangannya
yang mulai terasa itu kayak film dulu kan kita mau nonton film kita harus sewa disknya atau beli disknya jadi kepemilikan. Nah sekarang kita udah beralih ke film-film digital ya. Itu langganan kan kayak Netflix. Wih bener lagi. Nanti rumah harus dirent semua anjir, mobil anjir. Jangan kan itu Pak. Nanti kendaraan ini, maksudnya aku baca semua berita, kita harus bayar emisinya juga. Why? Kita harus bayar emisinya juga. Ini maksudnya rencana para globalis yang mereka yang pegang-pegang ekonomi dunia. Rencananya itu. Katanya kalau nggak punya apa-apa lebih bahagia. Anjir, rumah kamu rent bro, kamu bayar terus sampai mati. Tanah kamu bayar. Anjing, nggak bisa lagi kita punya tanah bro. Satu-satunya emang emas yang bisa dimiliki. Itu sih. Kenapa terus aku pilih Bitcoin? Satu-satunya yang nggak bisa di break. Terus meskipun ini great reset apapun. Nah, satu aset ini antara di situ juga dua, dia bilang, di situ juga emas dia bilang. Dan Bitcoin. Emas sama Bitcoin itu katanya platform yang paling bagus buat yang paling bagus. Cuman aku kalau Bitcoin masih belum, nggak tahu kenapa. Mungkin karena aku belum cukup duit makanya aku belum kepikiran. Mungkin kalau aku punya banyak duit baru kepikiran. Itu sih. Maksudnya percaya nggak percaya, maksudnya kayak emang kita nggak percaya juga emang beneran. Maksudnya kita sekarang aja udah ngerasa kayak ekonomi di dunia itu udah hancur gitu. Tadi aku buka IG, belum pindah sini. Terus katanya UMR di Indo itu naik. Tapi kalau dipakai beli emas, gaji UMR itu cuma setara 0, nggak sampai 1 gram. Padahal dulu gaji yang dulu yang UMR yang sebelumnya itu sama dengan 1,2 gram. Sekarang cuma anjir, berarti gaji yang sekarang walaupun naik sebenarnya nilainya kecil. Enggak. Bohong ininya. Kan kena ini apa? Inflasi. Anjir. Dulu kita nggak pernah mikirin kayak gini, bro. Ternyata makin dewasa semakin digali semakin banyak kan. Makin parah ternyata, masih makin bikin pusing. Aku 3 bulan yang lalu pas Bitcoin ngedrop. Maksudnya itu sih akhir-akhirnya terus aku masnya mikir kayak ternyata kita main invest juga dinikmatin prosesnya. Harus dinikmatin. 90 Pak aku turun. 90 juta. Wah. Tapi kamu hold aja kan? Enggak, cut loss karena aku mainnya pas trading gitu. Tiba-tiba malam jedar kayak langsung ininya chartnya langsung 9.000 bro. Chartnya langsung cerut gini. CB 650 chartnya langsung seret gitu. Aku langsung Pukimai. Kulihat semua anjir. Nah, kalau aku mainnya masnya nggak ke brainwash untuk cepet main cepet. Iya, main dapat ini. Enak aja. Aku punya cash simpen pas turun 90% itu hantam. Itu sekarang kan? Udah enak. Karena jangka panjang yang kamu kejar. Itu anjir aku 90% Pak langsung malam. Berarti kemarin waktu turun 90% kamu belum kepikiran? Belum. Buat beli. Karena kejadian ini. Nah, karena kejadian itu sekarang masnya ada pengalaman lah. Betul. Kayak orang ini nih nggak bisa emosi. Maksudnya betul. Kalau kita pikirannya kayak kita pengen cepet kaya, kayak kita ngejar banget kan, itu semakin jauh. Nah, semakin jauh. Tapi kalau kita enak aja slow prosesnya, kita kerja hantam invest ini. Gaji beli. Gulung kayak bola salju. Enak tiba-tiba kita lihat anjir. Oke juga ternyata. Bener kan? Semalam itu Pak langsung. Aku lihat jedar. Berarti kamu pakai aplikasi Australia? Aku pakai Ajaib. Kalau di Indo, aku pakai semua Binance, Ajaib, Bybit. Pusing aku kalau pakai banyak. Ini Ajaib aja. Anjir. Aku cuma Ajaib aja nih. Obligasi. Nah, kalau Bitcoin jangan pernah ditaruh di exchange. Harus beli ini. Cold wallet. Cuman $200 cold wallet. Oh, ininya aplikasinya? Bukan, cold wallet. Jadi itu kayak kita punya dompet sendiri. Jadi kita di exchange cuman beli terus kita pindahin ke cold wallet. Nah, itu nggak bisa dihack. Kalau di exchange berarti biasanya itu kayak donjel. Nah, iya kan kayak donjel. Dompet digital tapi ada bentuknya kan. Nah, ada bentuknya kayak USB gitu. Jadi kita cuman beli di exchange terus kita pindahin ke dompet kita sendiri. Kalau kita tinggal di exchange, exchange-nya kena hack, uang kita hilang. Iya, betul. Itu sih. Ada temanku soalnya di Indo, pemain lama dia. Waktu masih zaman-zaman ini
sisi luar negeri yang dijebol-jebol kan, beli barang terus jual di Indo. Kayak gitu. Dulu kan banyak tuh penipuan. Oh iya. Kayak hacker nih dari luar negeri ngejual data kartu kredit orang luar Iya. untuk di Indo kan, terus dipakai beli barang-barang apapun di eBay atau dimanapun kan, di e-commerce, barangnya datang terus dijual. Cuma karena udah banyak tertangkap teman-temannya, dia main aman. Jadi duit semua yang dia jual-jualin barang itu dia pakai invest di Bitcoin. Sekarang bro, sekarang udah enak. GT 86 mobilnya kan, sama Civic Type R. Orang Makassar cang, udah nikah, udah punya anak satu, udah beli apa, istrinya kalau mau beli Louis Vuitton, beli pokoknya apapun, Hermes, beli, anjir enak banget hidupnya. Tapi aku nggak fokus di brand-brandnya, tapi aku lihat tuh hidupnya ya udah, cuma makan, tidur, bangun, main sama anak, keluar, pergi belanja, pulang lagi, tidur, main game sama anak. Udah gitu aja, anjir. Nggak ada pikiran bro. Iya sih. Nah aku dulu sebenarnya udah tahu kripto udah lama. Cuma nggak berani dan nggak berani. Terus belum ada ilmunya. Terus kan cuma main saham terus. Iya. Kukira ini banyak scam lah. Ini scam terus. Ada dari dulu. Terus ku ikuti lah. Ternyata semakin ketinggalan, aku semakin miss ininya momennya. Iya momennya. Dulu itu temanku itu momentumnya dia dapat. Masih murah dulu Bitcoin kan. Nah 2021 itu ada satu koin Shiba Inu. Kita taruh 1 juta aja. Iya, betul. 1 juta. Itu jadi 10 M pak. Iya anjir. Nah pas itu aku kenapa main saham? Iya, kayaknya temanku itu main Shiba Inu juga di dulu, sama Ethereum, Bitcoin. Itu. Sekarang cuma emas sama Bitcoin. Dia kan suka, ya sebenarnya kalau orang lain yang POV-nya sirik ya, yang pandangannya sirik, kalau dia upload kayak berlian-berliannya, emas-emasnya kan. Cuma itu kan motivasi buat orang-orang yang POV-nya positif. Tapi kalau yang negatif, apa sih pamer-pamer, norak. Orang kaya baru, bro. Bukan orang kaya baru bro, karena dia dulu belum bisa beli permata itu, berlian itu, belum bisa nimbun emas, belum bisa beli brand. Jadi sekalinya dia punya, ya cara dia menghargai usahanya di posting di sosial media. Orang mau bilang validasi persetan validasi. Gue setuju sama temen gue itu. Kita kerja keras untuk apa? Bener kan? Kalau kita udah kerja keras, terus kita dapat hasilnya, kayak pasti kan bangga. Bangga kita. Kita mau memperlihatkan kepada semesta nih, ini diri gue yang sekarang anjing. Itu poinnya. Sama kayak orang punya Ferrari, pasti mereka dibaliknya kan kayak ceritanya pasti hancur banget, pasti ada. Nah, mereka dapat ini, mereka flexing lah. Orang karena aku kerja paling keras di dunia ini, kamu nggak punya, aku punya. Kan itu kan. Nah, temanku ini ada cerita sedihnya. Dia kan ditinggal sama mamanya kan. Ditinggal, aku nggak tahu masalahnya pergi sama laki-laki atau enggak, tapi bapaknya meninggal terus dia tinggal sama neneknya. Terus neneknya yang kerja keras. Dulu yang buat kuliahin dia kan. Terus dia itu kan, dia sebenarnya nggak ganteng-ganteng amat. Dulu tuh dekil banget, hitam, agak pendek, terus nggak bagus lah postur tubuhnya kan. Terus sering diremehin kalau dia deketin sama cewek, sering ditolak. Pas dia punya banyak duit bro, dibeli semua itu yang dulu remeh-remehin dia bro. Anjir emang. Nggak nyesel aku temenan sama dia serius. Karena aku lihat sendiri prosesnya bro. Sampai dulu kan kita kalau di kampus itu ada namanya pengkaderan kan. Nah dia itu beli dua gerobak bakso buat traktir anak-anak di pengkaderan. 2 gerobak bro di traktir, anjir. Masih ingat dulu masih Honda Jazz pertamanya keluar iPhone 14 Pro sama Honda Jazz dulu. Keren. GD5 kalau nggak salah. Dia langsung punya tuh, anjir. Neneknya dibeliin mobil, walaupun Agya ya, tapi karena nenek kan nggak butuh mobil yang wow banget, terus digaji lah ininya, sepupunya buat nyupirin neneknya kemanapun kan. Anjir bro, doa nenek itu bro, sumpah. Bener sih. Keren sih. Baik. Terus dia kalau kita nanya nggak pelit ilmu dia mau ngajarin. Bahkan dia manggil ke rumahnya kalau ini. Cuman aku kan dulu belum punya duitnya. Aku masih sama Cang dulu, masih kita freelance ya Cang ya. Yang pokoknya kalau dapat 1,5 dari event musik udah syukur, atau 2,5 udah kita pakai buat hidup sebulan kemudian tuh. Nah, kalau sekarang udah alhamdulillah udah ada lah. Bisa disisa-sisain buat investasi. Nah, pikiranku juga gini, Pak. Maksudnya tujuan hidupku sekarang, kalau aku tiba-tiba dikasih uang segitu, terus aku nggak kerja. Terus kalau kita nggak ngajarin, hidup kita berarti apa?
nggak ada kan, nothing. nothing. Karena kita kalau udah ada uang, kita bisa beli ini, beli itu, beli ini, udah pikiran udah maksudnya nggak kehibur. Ini aku bisa beli ini semua. Cuman satu, kita ngajarin orang. Itu sih. Terus jadi makna di hidup kan. Terus kita bisa bantu orang, ini orang. Kalau kita udah kaya, pastilah kayak kita mau kemana pun udah pernah. Betul kan? Iya. Mentalnya orang Indo sih yang masih banyak iri-irinya kan dari hati. Yang kamu pernah lihat nggak potongan videonya Panji sama Uus yang dia bilang tuh teman terdekat kamu itu yang kamu lihat kamu berkembang itu sirik ngeliat kamu maju. Banyak tuh di Indo yang kayak gitu tuh banyak banget. Jadi mereka nggak senang dan ketahuan tuh kalau yang nggak senang tuh udah mulai lost kontak. Kalau kita tuh nggak mau lost kontak, kita tetap berbaur. Ada apa ya, gimana ya kalimatnya? Keren tuh. Oh karena mereka yang dulu satu tempat dan satu tempat lahir, satu tempat berjuang sama kamu, nongkrong tiap malam, begadang dan sebagainya kan. Terus ngeliat kamu maju, itu membuat mereka iri. Iya benar sih. Ada itu, aduh gimana sih, bagus banget kalimatnya. Terus aku baru nemu reason juga, maksudnya akhir-akhir ini. Kalau pernah dengar kata-kata gini kan, kalau kamu kumpul dengan maksudnya 4 orang jual parfum, kamu kelimanya kamu ikut wangi. Iya, kayak gitu. Betul. Terus ku pikir selain karena koneksi, maksudnya kita ada teman kayak kita berteman sama orang pebisnis 5, bukan karena koneksinya, tapi di antara orang 5 itu enggak. Apanya? Kompetisinya Pak. Kompetisi. Pasti kan kalau yang ternyata yang satu ini kurang, maksudnya yang 4 mereka udah ada bisnis semua. Pasti yang satu gatel pasti. Temanku masa dia bisa. Temanku ini punya bisnis semua. Jadi mereka ini motivasinya. Motivasi, semangat. Nah, terus kompetisi kan. Siapa ini yang bisa 1M pertama? Nah, ini kan terus makanya jadi sukses semua gitu. Ini potongan. Gue liat kutipan di Instagram apa di TikTok. Kutipannya gini. Tahu nggak kenapa orang yang nggak lu kenal lebih mendukung lu untuk maju daripada orang yang kenal lu? Soalnya orang yang kenal lu nggak bisa terima bahwa lu sama dia datang dari tempat yang sama. Nah, iya. Tapi lu udah jauh. Iya. Itu dia. Maksudnya orang kita sama-sama pulang malam, sama-sama pagi berangkat. Tapi kok rezeki lu lebih gede daripada gua, ya kan? Tapi itu masalah utama sih kayaknya. Iya. Kita selalu kalau gue sih bilangnya waktu itu kita selalu kalau nggak semua orang pengen kita gagal, tapi hampir semua orang nggak pengen kita lebih dari mereka gitu. Ya benar. Gitu. Jadi ya itu kesimpulannya itu sih. Jadi itu juga. Ya Cang, semangat Cang. Berangkatkan Tika ke sini biar dia nyari duit, kamu sekolah. Duit dari Tika bayar sekolah sama investasi. Selesai. Itulah. Selesai. Nah, rencana mau invest juga sih. Itu gimana sih Bang? Mulai 1 juta dulu lah. Nah, iya tiap minggu 1 juta dulu. Kan kalau Tika kesini kan, Tika kesini kan otomatis rumah di dikontrakan. Makassar kosong kan. Itu rencana mau ku jual terus mau ku invest. Bisa itu, bisa. Bagus banget. Maksudnya untuk sekarang, Pak. Iya, untuk sekarang. Untuk sekarang. Aku aja tanahku mau ku jual. Nah, orang invest itu penting banget. Maksudnya yang pertama saya pakai dulu bank referensi untuk sekolah toh. Nah, habis itu bank referensi saya pakai mungkin sekitar 300 atau 300 atau 200 juta untuk invest. Itu enak. Enak itu. Itu keputusan. 200 itu perputarannya udah enak, serius. Akunya kan 4,5 misalnya, 4,5. Buat duit bayar sekolah anakmu udah bisa itu. Itu juga makanya. Putarannya. Karena selama saya di sini itu waktu kayak enggak terasa sekali. 1 tahun itu cepat sekali. Cepat sekali, enggak tahu kenapa. Beda waktu di Indo. Iya. Indo kan lama. Sempat kan juga main kripto. Modal kecil. Sebelum ku ke sini kayaknya enggak cocok ini kalau modal kecil. Iya. Jadi tujuanku ke sini ke Australia kemarin sebenarnya cari modal untuk invest kan. Cuman ya itu lagi kemarin sebenarnya masalah itu rumah. Jadi itu rumah kan. Jadi itu rumah sebenarnya saya tidak setuju untuk dibeli dulu, maksudnya. Iya kemarin ya. Pikirlah dulu ini uang untuk diputar. Pokoknya kasih beranak gitu. Gitu saya tanya kan. Karena kalau beli rumah kan
Udah langsung tek itu aja. Itu aja. Hmm. Nah sekarang itu udah berpikir nih lagi istriku, apalagi dia cuma sudah granted kan, sudah apa? Udah Sudah apply visa. ada SDWP-nya, Nah, itu. tunggu granted. Jadi rumah kan di sana kosong tuh. Anak mungkin nanti paling di Titik ini. dulu. Jadi rencana mau dijual. Nah itu untuk pertama bank reference gitu. Kalau misalnya yang penting ada bank reference, Iya. sekolah aman nih. Iya aman. Nah itu kan tidak mungkin tinggal terus itu uang di Iya. bank. Jadi saya rencana mau invest. Nah, itu keputusan yang ini. Ah, 200. Bagus 200 itu. bagus banget. gitu. Aku pikir kemarin 2025 kayaknya baru kemarin sekali nih. Sebenarnya kalau ku invest kemarin dapat dividen 12% Yo. tahun ini. Nah, Iya. iya kan? Iya. Lumayan. Lumayan itu. Wah, kalau saya invest 300 ya bisa dapat ya berapa lah. Terus digulung lagi. Aku juga sedikit menyesal waktu awal-awal WHV kan. Ada kali 750 juta nggak tahu duit kemana. Saya cuma bawa pulang yang bisa kupegang itu 75 juta. Waktu balik Indo dari WHV pertama kan. Udah itu doang. Anjir sedikit menyesal saya itu karena memang pikiranku dulu WHV tahun pertama saya 2 tahun nikmatin dulu lah Nah, kan. iya, Beli pelek, Iya. beli mobil, pokoknya beli alat-alat aduh. Pas tahun kedua aduh. Udah sekarang investasinya sekolah dulu nih. Nah, itu. Iya. Itu penting juga. Sambil ini kan investasi sedikit-sedikit ada ya 5 juta per minggu. Yang penting ada. Itu yang penting ada, itu betul. kuncinya, yang penting ada. Kalau aku sih maksudnya ada anak-anak muda dari sini, kalau aku ngomongnya beda. Kalau kayak abang-abang ini kan sekolah itu penting. Tapi kalau untuk mereka yang hidup di sini, sekolah itu maksudnya kamu di uni itu nggak penting. Iya, Cuman kalau yang udah buang-buang tinggal aja. di sini betul, yang udah tinggal di sini. Aku kan dari dulu dijat sama mamaku sendiri. Kamu kenapa nggak mau kuliah? Dari pertama aku datang dari sini. Terus Iya, aku pikir disuruh kuliah ya. kalau aku maksudnya pertama datang ke sini, aku kuliah, aku sekarang baru lulus. Terus Iya. kerjaku apa? Harus mulai dari bawah Iya, lagi dari kan. bawah. Nah, sekarang aku udah kerja 4 tahun, udah Iya, bisa udah dirasakan lebih, iya. maksudnya ininya. Terus Penghasilannya. mama aku bilang, "Oh iya bener juga ya." Nah, Iya karena di itu. sini. Nah, Seandainya di Indo mungkin karena kan orang di Indo pikirannya ya udah pendidikan apa yang berkelanjutan itu lebih penting. nah, Karena bisa mengangkat derajat keluarga kan. iya Lapangan benar. hasil. Iya. Membanggakan. Nah, Dan nilai plusnya bisa masuk ASN. Nah, itu. Apa itu ASN? Aduh, aku sama Cang gak ada jiwa-jiwa ASN kita. Karena kita udah kecewa juga kan sama pemerintah. Berapa kali kita tes, ya walaupun memang hasilnya nggak ini ya, tapi kenapa sih harus menilai dari selembar kertas gitu loh kemampuan Nah. orang? Kalau saya lihat nih kemampuannya Cang bisa lebih daripada ASN-ASN yang ada sekarang ini di pemerintahan, serius. Sebenarnya kita cuma bisa bullshit aja. kita ini bisa mirroring selfing berdua ini. Nah, Kita tahu kemampuan masing-masing. iya. Tapi kan ya orang yang nggak peduli itu kan ya sudah dikasih kertas isi benar terangkat kalian, atau kalau ada orang dalam terangkat. Iya, benar sih. Iya kayak gitu, nepotisme. Makanya kita kecewa. Ya kita sih nggak bisa mengandalkan nilai akademis ya. Tapi kalau soal semangat kerja bro, sama fast learner kita juara bro. Kita aja nggak ada kuliah multimedia ya, nggak ada kuliah multimedia, kita cuma belajar di YouTube bro. Bisa kita. Bisa sekarang semua bisa. Iya, cuman ya gitulah. Untungnya aku dulu tuh, maksudnya meskipun mamaku udah di sini sejak aku SMP, aku tuh sama mamaku nggak pernah di-treat kayak enak. Aku kayak memang di Indo udah kayak orang biasa aja, maksudnya nggak pernah dikasih uang sama sekali. Iya. Kayak aku minta motor ini nggak, kamu naik Iya, ini, nggak dimanjain ya. kamu naik ini. Terus aku kan tinggal sama nenek dari dulu. Mamaku kan udah maksudnya di mana-mana, udah kesini. nggak pernah. Maksudnya dari itulah kayak aku pengen belajar semuanya. Terus ini gimana orang dulu kan ini iPhone ini pak. Iya. Dulu aku di Indo ini. Betul bro. Masih yang Betul bro. Betul bro. Karepot bro. Dulu aku yang tek ini pas SMA. Iya bro. Konek aku belum kamu ceritain konek, lanjut. Gini. Terus aku pikir akan SMA. Aku uang jajanku tuh sekolah SMA waktu itu 10.000, 5.000. Aku SMA nggak pernah beli. Oh iya 10.000. Iya. Beli bensin setengah. Yang 5.000-nya untuk uang jajan. Yang 5.000 untuk setengah. Terus aku kan jelek banget dulu.
Terus Iya, kupikir, sama. Ya, terus kulihat kan, Kak kan lihat YouTube kayak Atta Halilintar gitu. Ya, wih, iPhone langsung beli kan. Anjir, kalau aku kerja sampai mati, ini pun nggak kebeli. Ih, Kupikir. kalau tinggal di Indo. Nah, maksudnya kan sejak Iya. waktu itu kan aku masih Indo. Sekarang orang kerja aja gaji segini, UMR segini, terus, nah ini gimana orang bisa beli iPhone? Anjir, ini Kalau bukan gimana? jual ginjal lah, Nah, jual badan. nah ini kayak terus pikiranku kayak ini terus ku cari lah, aku sering ke warnet kalau ada HP terus ku cari, ku ketik aja, ini beneran, ku ketik di Google cara jadi orang kaya. Ini beneran Bang, Iya. cara jadi orang Sama kaya. kita juga pernah, yo. Gini, oh ternyata gini, terus mulailah aku kenal saham tuh SMA, mulailah itu sedikit ada uang 100.000, cobalah masukin kayak uang terakhir 100.000, masukin lah, coba aja aku masukin ke RDN. Apa sih RDN? Apa sih obligasi? Apa sih RDPT? Kayak aku masukin aja, kayak pengen tahu ini beneran nggak. Terus pas aku beli obligasi tuh tahun pertama kayak dapat return cuman 12.000. Iya. 12.000. Iya, tapi langsung, ada. pikiran langsung, anjir ini beneran. Ini beneran 12.000 tapi gratis kan, kita nggak perlu ngapa-ngapain. Oh Iya. ternyata ini beneran. Terus dari itulah aku maksudnya ini bisa mikir kayak gitu. Anjir, aku HP SMP masnya temen-temenku udah Android, aku masih Nokia Pak. Nokia ya gini. Aku Xiaomi bro. Tulah. Xiaomi kartu tri, motor Honda Beat Karbu anjing. Dulu kan itu naik tuh, viral banget di Instagram kan. Iya. Cowok nggak modal, HP Xiaomi kartu tri, Honda Beat karburator, anjing. Kau lihat saya sekarang motorku MP09, iPhone 16, anjing. Nah itulah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Astagfirullah. Nggak boleh kita ini. Jadi aku sampai datang ke sini pun nggak pernah dikasih uang. Cuman privilege-nya itu sih PR. Iya. Terus keduanya kayak pertama datang ke sini langsung ayahku kayak, ini ada kerjaan kamu cari uang. Kalau kamu Iya, mau betul. cari uang sendiri. Jadi aku dari sini kayak emang start dari nol, nggak megang sama sekali, Iya, kayak nol. Aku minggu pertama datang dari sini langsung kerja. Itu langsung kerja. Nah, Emang kalau kita hidup tuh di negara maju, makmur semua, maksudnya bapak anak bisa jadi, Nah. jadi. untungnya itu kalau aku di-treat sama mamaku kayak dari dulu enak. Nyari, mungkin pikiranku maksudnya nggak tahu sampai sekarang apa sih itu investasi, apa sih kripto, mungkin nggak kepikiran sampai situ. Itu sih. Jadi dari dulu aku kecil sampai aku SMA sebelum kesini itu sama nenek. Jadi mamaku dari dulu itu kayak wah kerja di mana banyak, Korea, Jepang, ini Malaysia. Jadi aku nggak pernah sama mamaku sama sekali. Tapi ya karena dengan itu juga kan posisimu sekarang ada di sini. Jadi Betul. Pemikirannya lebih dewasa. Karena memang ada tuntutan yang harus dipenuhi, makanya Nah. mamamu harus kerja. Nah itu benar. Kalau mungkin kamu kecil kan mungkin ya kita nggak tahu ya, kamu kecil mungkin ke Spain mana sih mama, mungkin nyari-nyari juga. Iya, pasti. Terus Manusiawi. semakin gede kan, oh ternyata ada untungnya juga. Untung aku dulu begini. Kalau enggak, mau jadi apa? Karena Harus kalau iya banyak kan anak-anak yang terlalu dimanjain sama orang tuanya nggak bisa berkembang, Nah. nggak bisa tumbuh tuh pemikiran dewasanya harus di-treat lagi dari nol kan. Terus kok akuin juga, aku dulu sekolah kayak maksudnya banyak ini bolos sekolah, maksudnya aku nggak pintar lah, sama emang kita, nggak iya. ini sekolah. Udah Terus kayak sefrekuensi banyak kita. orang di rumah, kamu ini mau jadi apa? Ini kamu mau jadi apa? Ini Iya. kamu nggak sekolah, ini mau jadi apa? Gitu. Ternyata ya alhamdulillah lah sekarang. Iya, alhamdulillah. Puji Tuhan. Harus disyukuri semua ini. Nah terus kupikir, oh ternyata yang selama aku ini cari emang nggak dikasih di sana gitu. Jadi kita sekolah cuman kita belajar hal-hal yang sebenarnya nggak penting di kehidupan. Iya. Ada beberapa yang penting, ada. Matematika, Membaca, kan? maksudnya kayak ilmu-ilmu Dan ilmu yang nggak yang diajarkan bullshit, secara nah. langsung itu. yang kita butuhkan, maksudnya ini mau nggak mau, yang kita butuhkan uang. Nah dia di sekolah kan kita nggak pernah diajarin gimana Buat nyari duit. cari uang. Tapi nyari kerja. Nah. Sama tunduk sama perintah. Nah Itu yang diajarkan di sekolah. makanya- Kalau di sini kan enggak. Nah. Sekolah di sini beda, Bro. Kamu nggak setuju, bilang nggak setuju. Iya. Debat sama gurunya kan, sama dosennya. Walaupun SD itu kalau nggak setuju, kalau di Indo nggak boleh, Di Bro. sini sistem sekolahnya yang saya salutkan tuh hmm. apa
kurang jam sekolah kurang. Iya. Iya. Jam mainnya yang tinggi. Jam main yang tinggi yang pertama, terus yang kalau misalnya SMA atau kuliah sama jam sekolahnya kurang, tapi jam cari kerjanya, Nah, Iya. jam kerjanya yang di Mereka bisa prioritaskan cari juga. kerja. Jadi kalau misalnya kalau libur panjang disuruh kerja. Iya. Iya, karena memang diajar kan dari sejak dini buat nyari duit. Kalau ke Makas Di itu Indo anak enggak. student semua. Iya, di Indo itu di provide terus kita kan. enggak. Di Nanti Indo, pada saat umur tertentu baru kamu bisa nyari kerja. nah orang Indo kan kerja yang sekolah yang bener Sekolah yang supaya bener. kamu dapat kerja yang bener. Jadi pegawai negeri lah, ini apalah. Kenapa? Libur kerja belajar, tetap belajar. Nah, kenapa nggak ada orang yang bilang, kamu jadi bos aja? Kenapa nggak ada yang gitu? Terus kupikir, Nah, sekolah biar jadi bos. kalau orang berilmu yang menang di dunia ini, kenapa guru-guru atau profesor-profesor nggak ada yang naik Ferrari? Iya sih betul. Itu aja. Kalau emang orang yang punya ilmu tinggi itu pemenangnya di dunia ini. Terus kupikir, mereka tetap masih aja kerja, mereka masih aja kalah sama dunia. Kalau di Indo ya, di Indo. Iya, maksudnya di Indo. Karena di Indo itu kan menganut sistem pengabdian. Nah. Bahwa guru itu tanpa tanda jasa, dan sudah lihat kan DPR sekarang bikin Iya. aturan. Karena guru-guru kontrak katanya cuma guru-guru honorer dan guru-guru kontrak itu cuma bukan negara. Itu kan sebenarnya nggak bagus. Iya. Beda sama guru-guru di sini, gajinya di sini 1 M Iya. bro, 1 tahun Nah, bro. itu Minimal. di sini. Tapi Di mereka, sana. karena saking berpendidikannya, mereka nggak butuh buat beli Ferrari, ya kan? Guru-guru ini buat apa beli Ferrari? Nah, Menurutku. Jadi mereka, Benar sih. mereka benar-benar make duitnya tuh bijak. Menurutku ya, kalaupun ada guru pakai Ferrari, mungkin dia ada usaha, ada Nah, perusahaan, sambil nggak- dia ngajar sampingan kan. Maksudnya point viewku, kalau maksudnya kan yang orang tua kita bilang, maksudnya ke orang-orang Indo lah semua. Kalau kamu maksudnya kerja bener, hidupmu enak. Iya. Kenapa orang-orang Orang Indo banyak kerja benar, bro. kerja bener hidupnya tepatnya nggak enak? Nah, ini salahnya di mana? Pemerintahnya, Bener aturannya, sistem penggajiannya. Anjir, ini hidup gimana? Itu sih. Kembali kepada sistem menurutku. Karena tidak mau mensejahterakan sih. Kalau di sini kan udah pukul rata bro di sini. Yang bisa sejahterain kamu ya diri kamu sendiri. Tapi sama aja Pak di sini. Maksudnya pikiranku di sini tuh sama aja. Kamu bisa cukup tapi nggak bisa kaya. Iya betul. Maksudnya Iya bisa kan? berkecukupan Karena tapi nggak bisa kaya. Kita mau kaya pun maksudnya di lingkaran itu sama pemerintah dikasih lingkar teksnya. Teksnya gede. Kita apapun teks. Kita apapun teks. Itu kayak maksudnya jadi super orang kaya di Indo, maksudnya Iya. orang kaya di Indo kan banyak Pak yang kaya banget gitu. Nah di sini ini cukup, maksudnya untuk kita keluar, maksudnya ada lah, maksudnya Untuk kita keluar dari garis kecukupan itu kan ya investasi. Nah, maksudnya kan, Pintar-pintarnya kita sebenarnya ngelola duit kan. nah, Aku juga boros orangnya bro, cuman ya pokoknya 2026 ini resolusi utamaku itu self control. nah, Itu semudah-mudahan istiqomah ya. amin. Susah itu bro, self control menurutku. Emang Kalau paling aku susah. ya susah bro. Paling susah sih. Nah, aku lagi cari cara, maksudnya untuk saat ini tiba-tiba ngelamun cari cara. Kan kemarin aku bilang aku buka banknya Super. Iya. Oh ternyata lumayan juga. Terus aku diem. Ini gimana caranya aku bisa ngelola uang Super kan nggak bisa dipakai Pak? Iya, tapi bisa kita kelola di aplikasinya kan. Enggak, maksudnya ada perusahaan sendiri yang ngelola, mereka Iya. yang invest. Mereka Kenapa yang invest. Super nggak aku yang pegang sendiri, aku Iya, yang betul, ngelola? kita Nah, yang kelola. itu ku cari caranya gimana? Iya, Caranya kita bisa kelola Super itu sendiri. Kalau kita Tapi kalau di kamu apa Australian Super? Kalau aku Australian Super juga, tapi kan kita bisa milih tuh kita mau investasi kemana. Kita bisa milih, kita bisa ngatur. Mana ya handphoneku ya? Masnya kan nggak bisa, Masnya kan akan di kripto, Masnya kan nggak bisa. Oh. Mau langsung jedar gitu aja. Oh, kamu mau Gitu. langsung investasi ke kripto maksudnya. Oh. Masnya bisa aku puterin ke saham Indo juga kan, Masnya Oh, iya. nggak kena tax, nggak kena ini juga kan. paham. Nah, kalau di sini di aplikasi kita bisa ngatur, misalnya di bidang keuangan kita bisa sisihin. Kita ke bidang lingkungan bisa kayak gitu, tapi nggak bisa ke spesifik kayak kripto, narik duitnya ke kripto nggak bisa. Ya satu-satu caranya ya tarik dan cuman potongannya kan 60%. Katanya Yang bisa bisa ditarik sih. 40%. Katanya bisa. Nah, itu Tapi dia caranya. Gimana? kita harus ada fund, bukan fund,
kita ada, maksudnya bayar orang kan, kayak ayahku kan udah tua, maksudnya dia ada manajer investasi sendiri. Jadi dia yang ngatur. Dia yang ngatur. Kita bisa kong kali kong sama ini si manajer investasinya. Kita masukinnya kemana? Nggak usah kripto. Iya. Kita bisa masukin ke saham aja. Saham sini Australia, aja, iya. saham stoknya Australia kita masukin ke Goldfields saja. Itu Iya. udah enak. Wah, udah enak itu, iya. Iya kan? Itu udah enak. Oh, Bapak udah pensiun ya? Belum. Oh, belum. 5 tahun lagi lah, 4 tahun, 5 tahun lagi. Iya, masih bisa 5M lah itu. Tapi rumahmu udah milik sendiri tuh kan? Iya. Coba tanya-tanya bapakmu deh, itu kayak misalnya kalau kepemilikan rumah kayak gimana, pajaknya gimana. Kan katanya itu bangunan sama tanah dibayar berbeda kalau Iya. Iya kan? Iya. Bayar berbeda. Karena aku yang bayar tanahnya. Oh, kamu yang bayar tanahnya. Bayar tanahnya per tahun. Oh, berapa per tahun? Bukan tanahnya sih, Bangunannya. kayak teks. Itu kayaknya beda lagi deh. Kalau maksudnya tanahnya gimana? Karena per tahun aku bayar tanah yang di situ tuh kayak kita bayar ke pemerintah. Jadi Iya. kayak sampah yang diambil, terus maksudnya termasuk itu Iya, semua semuanya, fasilitasnya. iya. Itu 4.500 per tahun. Per tahun. Per tahun. 4.500. Tapi ya selumayan-lumayannya per tahun. Tapi kan kita nikmatin kayak misalnya kita nggak perlu worry tentang Nah. sampah-sampah kan. Kita Nah. cuma udah drop aja keluar tempat sampah nanti Iya. diambil. Nah, apa? itu sih. Trotoar kalau pecah dikit diperbaiki, Nah, aspal kayak tetap gitu-gitu. bagus. Kayak Maksudnya masih gitu-gitu. worth it loh. Iya. Oh, berarti ini apa? Kayak apa ya? Kayak iuran lah, tapi per tahun. Iya Itulah, kan? iya. Fasilitas untuk menikmati itu kayak Fasilitas. ya ada apa? Mini park buat anak-anak main Nah. kan itu semua tuh. Bahasanya bayar tanah. Iya. Iya, cuman itulah. Nah, kalau bangunan kan Bangunannya pasti aku nggak tahu sih. Bapakmu mungkin. Itu tuh lumayan juga ya. 4.000. Oke lah kalau 4.500. 4.000. Iya, masih worth it sih karena kan gaji 850 paling minimum per tahun. 50 juta per tahun. 4.500 masih ada. 8.000 anual di. Iya, 85.000 annual. Minimum itu sekarang, minimum gaji. Temanku yang aku party kemarin tuh, itu kan anak Timor Leste. Mereka dulu kesini kan keluarga besar. Wah, keluarga besar. Terus Waktu kutanya- belum ini ya, belum strike ininya. Iya, terus kutanya, Imigrasi. gimana terus caranya? Sekarang mereka punya rumah Masing-masing. sendiri kan. Wah. Terus kutanya, maksudnya dulu pas hidup susahnya gimana? Iya. Ternyata dulu keluarga besar itu kayak hidup serumah itu. Iya, betul. Terus maksudnya rentnya jadi kan lebih enak, lebih Iya, gampang. orangnya lebih enak. Terus mereka maksudnya bisa escape satu persatu gitu. Dulu katanya, gila, mereka 12 orang, 13 orang nggak tahu berapa. Ini aceng nih, ayo rental rumah yuk. Kita aja yang kayak Mario rental rumah kan orang-orang Makassar aja. Nanti ya sudah kalau udah dapat penghidupan yang lebih baik cabut satu-satu. Ini dulu. Ada yang mau saya tanyakan nih. Kalau misalnya kita pasang saham di saham Australia itu harus keep QR atau Enggak juga. Kayaknya Tapi nggak perlu. makanya aku nggak mau main Teksnya. teksnya. Ntar kita klaim teks, mereka tanya kan, kamu Iya. mainin, Iya. dan kita nggak bisa bohong. Kedetek. Oh Kan iya, kedetek. Kedetek. Kan kita sebelum main, kita download Exchange-nya, sebelum kita main itu kan pasti data dan semuanya Iya, kita iya. foto kan. TFN kamu ada semua. Terus kita dividen juga masuk ke ini kan, terus itu masuk. Makanya nggak mau main saham. Mending di Indo. Mending di Indo. besar juga persentase pajaknya? 30%. Sama dengan gaji bro, Sama dengan 30%. Cuman kalau 30% kalau saya sudah kita dapat 10.000 atau 20.000 per tahun, Ih. 30%. Dah, Cuma 7.000. 8.000 lah, 8.000. lumayan lah. 8.000 yang kamu terima. 3.000 yang disikat kan? Di Indo tahu nggak berapa Berapa? pajak finalnya? 0, rendah. berapa gitu? Kecil bro. Jadi kamu 0, berapa? kerja di sini, gajimu di sini, kamu invest ke sana. Kamu bayar pajak di sana. Itulah. Udahlah paling cocok sudah itu. Paling cocok sudah. Makanya mainku gitu. Caranya ini. Makanya aku selalu cari cara untuk ngakalin pemerintah ini gimana. Di pikiranku sekarang ya. Di 2000 kalau misalnya pasar saham, market saham ini bagus di 2030 nanti orang-orang yang merantau di luar negeri itu yang menguasai market Indo. Jadi orang-orang yang tinggal itu ya sudah gitu-gitu aja terus. Iya. Menurutku ya. Maksudnya apa kata ini? Siapa kemarin yang bilang kamu jadi masyarakat kelas 3 terus?
Oh, Si Tompul apa sih? Ruhut. Iya, Luhut bin Sarpanjaitan kan. Dia bilang, kamu ngapain hidup di negara orang? Kamu jadi masyarakat kelas 2, kelas 3. Mending kamu hidup di sini masyarakat. Bro, kita di sini hidup serasa kelas 1, bro. Semua dinikmatin. Nah, iya, Parkir nggak perlu bayar. Apalagi teks memang besar. Tapi kalau kita kerja di sini terus invest di Indo kan kita yang kita yang ngebantu pertumbuhan ekonomi Indonesia kan. Iya benar. Iya. Benar. Nggak usah karena sebenarnya Pak di dunia investasi, di dunia finance itu kita return 20% aja per tahun stabil. Tapi stabil. Maksudnya setiap tahun 20%. Itu udah bagusnya setengah mati Pak. Udah ngalahin Warren Buffett. Itu. Tapi Warren Buffett ngeri sih anjir. Itu Bapak udah investasi dia. Itu udah triliunan. Memang orang tua satu itu udah bukan triliun, kuadriliun. Iya. Enggak kehitung dia, bro. Di mana aja investasinya ada. Itu kayaknya dia pusing ya ngitung duitnya. Kayaknya dia ada manajer investasi tuh kan yang ngitungin duitnya. Iya. Iya kan, pasti ada akuntannya. Akuntannya iya, cuman kalau keputusan investasi dia yang Iya, dia. Jadi nggak bisa sembarangan. Itu cucu-cucunya dia ngapain aja? nggak tahu juga. Kakek, Ferrari dong. Anjay, ambil. Kakek udah investasi di Ferrari. Ngeri. Acang minta kakek mau beli yak. Oke. Pergi ke Australia beli yak. Pilih yang mana kau mau. Iya mau pakai mancing ini. Oke. Kamu mau tinggal di Perth? Tinggal aja. Kayaknya Warren Buffett itu invest sama BHP sama Rio Tinto deh kayaknya nih. Enggak ya? Bukan, itu Inggris, UK. Tapi kan besar kemungkinan kan mereka banyak duit kan maksudnya. Mungkin ininya pihak ketiganya. Enggak, kalau ini sih bukan Warren Buffett, ini JP Morgan. Oh, JP Morgan juga gede sih. Ini anjir, JP Morgan. Sampurna itu kan JP iya. Morgan anjir. Dia beli Sampurna. Gila. Nah, aku tuh selalu ketinggalan anjir. Dulu aku Sampurna juga ketinggalan dari 500 ke 1000. Gudang Dan garam aku juga, pasti bro. udah ada feeling, anjir ini bakal naik. Nah, pasti pas di saat itu uangku pasti udah ku pakai. Maksudnya aku masukin yang ini. Terus ku pantengin terus kan jedar kan pasti udah. Tapi aku kalau rokok kayaknya bentar lagi rokok redup. Cukainya apalagi di Indo ya, cukainya mulai gila-gilaan kan. Jadi kayaknya nanti orang akan beralih ke rokok-rokok kecil yang nggak ada di market stock gitu pasarnya kan. Apa Pasti yang bakal naik? Apa? Bank. Karena apa? Iya, bank. Karena tujuan pertama Indo itu kan menaikkan GDP. Betul. Kalau GDP naik otomatis ini. Coba lihat dulu Banknya. pasar ya. Bank ya. Pasar dulu. Makanya aku incer 1 Bitcoin. ini juga nih super BCA. bank nih. Iya. Lagi naik ini super bank nih. Enggak, itu sih kemarin pas baru IPO, sekarang udah ARB. Oh, aduh. Udah jatuh. Udah nggak Itu sih. memungkinkan. Yang ini. Yang kulirik cuman itu, yang lainnya udah nggak apa-apa. BCA. Terserah sih BCA, Mandiri, BRI. Aku sih BRI ya. BRI aku lebih karena dia seluruh rakyat Indonesia loh dia itu nabung dari pelosok. BCA kan pengusaha-pengusaha. Enggak, cuman BRI itu susahnya. Mereka ada hutang banyak sama petani-petani, terus maksudnya kan mereka kelas menengah ke bawah. Terus kalau ada suatu kebijakan kayak Prabowo kemarin hapus semua utang petani yang ini. Iya. Siapa yang Iya ya. Siapa yang BRI kan. talangin? Iya betul. makanya BCA itu Maksudnya siapa masih yang top talangin? tier. Kalau dia bisa lunasin pasti ada yang talangin dong. Enggak. Apa ke uang negara? Apa dihapus aja pembuktian? tetap aja ini. Maksudnya kalau kataku Kan kurang. rugi negara kan kalau cuma dihapus doang. Oke sih, terus tapi banyak ininya. Cuman itu sih BCA bagus. Maksudnya masih tetap tier nomor 1 tuh BCA dari pelayanannya. Terus BCA itu labanya terus meningkat. Jangka panjang Telkom sama Mandiri. Ini kan ada jangka pendek, jangka panjangnya. Yang paling bagus sekarang ini nih. Nah, aku Mandiri tuh dulu main pas 2.500 sampai sekarang berapa itu? Anjir, udah 4.000. 4.760. 5.000 lah. Bulatnya 5.000, 4.900 soalnya. Anjir. Bitcoin 1%. Nah, terus lagi BCA enaknya. Maksudnya semua lah enaknya di investasi saham. Selain kita dapat dividen, kan harga saham setiap tahun naik, Pak. Iya, tiap tahun naik kayak sama harga emas. 12% kan itu kotor aja kita dapat dividen.
plus ditambah naiknya saham. Bah, 8.000 sekarang BCA bro. Untungnya Pak. Dulu aku Bener, masih Kak? tahu BCA dulu masih 5.000-an dia, udah 8.000 tahun ini. Ini udah turun Pak, kemarin 11.000 loh. Masa sih? Anjir. Coba aja all time high-nya berapa? 11.000. Iya ini kayaknya nih. Aku tuh mandengin terus. Aku tuh mandengin terus semuanya. 11.000. 10 atau 11, kayaknya 11 deh. Paling enak sih itu kataku sih Bang. Maksudnya kita nutup mata aja udah enak. Setiap tahun naik 5% aja harga sahamnya naik setiap tahun. Dan itu nggak mungkin. Maksudnya kita pikir ini aja, kotor aja lah. 5% aja lah setiap tahun harga sahamnya. Plus ditambah dividen, berarti kan returnnya kita 17% per tahun. Kalau sahamnya naik 20% per tahun. Cuman ayo kita mulai. Cuman itu investasi. sih sabarnya yang susah. Kita ngelihat orang-orang yang mereka trading, anjir mereka sebulan portonya udah naik gini. Terus kita yang invest. Sabar melihat orang yang trading sama sabar menahan hawa nafsu buat belanja. Nah, itulah. Karena aku sama Cang ini saling tahu ini kita punya nafsu belanja, lihat dikit barang unik, barang oke beli. Paling itu kalau dihitung-hitung tuh bisa diinvest tuh. Nah. Ayolah. Car. Stop kita beli barang-barang branded ini sama gadget-gadget ini. Aku kayaknya 5 tahun lagi baru ku ganti handphone, nggak ku ganti. Ini aja udah nggak tahu nih baterainya berapa, tapi aku nggak mau ganti, mending aku masukin aja, aku hantam masukin terus aja. aja. Selama masih ada power bank masih bisa. Kita kalau jangka pendek namanya trading. Trading, jangka Kalau pendek tuh jangka trading. panjang, Ada juga yang saham. trading Invest, kayak iya. 3 tahun 5 tahun. Bukan trading, nabung saham yang sampai 5 tahun doang. Ada jangka pendeknya itu 5 tahun, ada yang sampai unlimited. Yang nabung sampai dana pensiun ada. Ada. Kayak obligasi, kontraknya sampai 20 tahun. Tapi sewaktu-waktu kalau misalnya dalam 5 tahun kita mau tarik bisa. Tapi tetap kurang aja, Pak. Hitung aja, maksudnya saham itu udah paling the best. Maksudnya untuk invest. Kita mau compare sama RDPT, reksadana reksadana Pasar uang. RDPU, RDPU, terus RDPT, terus ini. Karena apa? Karena kalau kita masukin itu, kita masih bayar fee-nya manajer investasi yang ngelola ini. Kalau kita saham, kita kan bayar sendiri. Iya. Kita kan dapat untung semua kita yang ini. Itu. Terus naiknya kurang untuk investasi kurang sih. Mereka obligasi kalau nggak salah, kalau aku masih ingat paling kenceng itu 8% obligasi 8%. per tahun. Iya, Nah, obligasi. inflasi itu kan 7 sampai 10% per tahun. 7 sampai 10%. Kalau nggak 7 sampai 9% atau 8%. Nah, kalau kita nggak bisa ngebit inflasi, terus apa Iya, gunanya kita invest? Kan kita invest untuk ngebit inflasi. Nah, itu. Yang paling tinggi sekarang obligasi 6,62% per annual. Oh iya, ini 7,5% per tahun. Rata-rata 7, lah. Iya, dia enggak dapat sama inflasi. Nah. Oh, di bawah. Oh. Bener maksudnya oke, bener kita maksudnya kayak dibohongi kita. Iya. Kita untung segini, tapi tetap aja kita nggak untung karena inflasinya juga naik segitu. Bahkan Nah. bisa lebih tinggi daripada Nah. itu. Oh. Karena minimal Gimana? Coba ulang. kalau kita main obligasi, untungnya 8%, tetap kita dapat duit. Tapi sebenarnya itu bullshit. Sebenarnya nggak ada nilainya, untungnya, iya. nggak ada nilainya. Karena apa? Karena inflasi naik per tahun segitu, kadang lebih. Makanya kita ngejar investasi di atas 10%, Iya. supaya kita, nabung saham. maksudnya bisa ngebit inflasi itu, bener kan? Itu. Betul. Make sense. Itu yang make sense itu. Saham ya. harus lebih, kita harus dividennya harus lebih tinggi daripada inflasi. Kalau kita maksudnya sama nih, kayak kita naik, kita dapat uang, terus inflasinya sama, berarti kita jalan di tempat, Pak. Ya 0%. Jalan di tempat. Oh, jual ini obligasi. Jalan di tempat. beli BBCA ini. Kalau Jalan di tempat. oh iya. Nah, itu. Nah, kalau emas sebenarnya kita nggak untung, tapi emas itu melindungi
nilai mata Nilainya, uang. iya, nilai mata uang. Jadi kayak kita beli 10.000 sekarang, 10 tahun ke depan Naik, kan emas naik. Sebenarnya ini 10.000 kita belanja untuk hari ini. Oh Iya. iya. Gitu. Tapi kalau saham enggak kan? Kita naik terus. Lipat terus. Naik terus. Kalau saham dia setidaknya dia lebih tinggi daripada inflasi. Nah, kita kan berarti kan masih untung. Ya. Dan kalau misalnya lebih tinggi inflasi daripada dividen kan jatuhnya minus. Nah, Oh iya. itu. Dapat. Bagaimana dengan reksadana? Semua uang. Sama aja dengan sama obligasi. aja. Obligasi, reksadana, terus iya, reksadana itu termasuk RDPU kayak gitu dan semuanya. Terus apa sih yang satu yang kita Reksadana pasar saham. tetap Ada. aja Masa sih? nggak enak, tetap aja kita harus bayar fee. Kenapa iya, kita betul. nggak investasi sendiri aja? Iya. Terus ada satu yang kita titipin dana ke bank, itu naiknya cuman Deposito apa? Deposito. itu 3 itu jangan sampai invest. Iya, deposito itu menurutku juga nggak masuk. Jangan sampai invest itu. Deposito. Kita invest untuk ngebit inflasi kan. Itu. Deposito kayaknya untuk apa dia kayak menyamakan ini jelas inflasi. Minus bahkan. Oh iya kah? Iya. Deposito kayaknya cuma 4 atau 5% per tahun. Minus sama. Itu kan untuk orang-orang kaya, Pak. Oh iya. Untuk yang uangnya udah triliunan, mungkin mereka udah tua juga mau diapain, taruh aja deposito 5%. Setiap tahun 50 M, oke aja. Mereka kan nggak ngerasain habis ini mati, yang penting dapat 50 M, Pak. Tapi kalau untuk yang mau escape ini, kita harus cari yang tertinggi gitu. Tinggi. Untuk ngebit inflasi itu. Mantap, ini obrolan kayak gini berisi nih. Nah, sebenarnya aku buka usaha juga ada nyesel ada enggaknya. Apa nyeselnya? Nyeselnya aku repot. Kayak harus ini, harus monitoring kan. Kenapa nggak aku masukin investasi aja yang Iya. maksudnya kita udah Iya, udah settle udah. Nggak pusing. uangnya setiap tahun udah segitu. Gitu. Betul. Sebenarnya untuk tahun maksudnya, tapi untungnya kalau aku udah maksudnya aku kayak suatu saat financial freedom, Iya, udah ada. aku ada yang dikerjain gitu, kayak Oh, bisa iya, langsung iya. nembak bisnis kan enak aja. Betul, Tembakin, betul. maksudnya ada yang dikerjain, maksudnya nggak ngapa-ngapain gitu. Iya. Nah, gitu. Itu sih. Sebenarnya kalau untuk buka bisnis, apalagi untuk Kamu bayar tahun berapa kemarin pembukaan PT? Persorangan itu kan? sejutaan kayaknya. Iya. Enggak banyak. Enggak banyak. Oh izinnya. Iya, bikin aja Izinnya. dulu PT-nya kan. Yang penting Izinnya. ada izinnya. Hmm. Bisa online nggak itu? Bisa. Iya, bikin online. Itu sih 2026 sama dengan cacing naga aja. Cacing naga iyo. Cacing Nggak naga perlu kita aja. jadi naga dulu. Kan nanti naga-naga itu bangkrut mati, kita yang gantiin. Kita yang gantiin. Kita tumbuh jadi naga beneran. Nggak apa-apa, ininya tainya naga dulu nggak apa-apa. Itu sih. Gimana caranya kerja? Uang kerja untuk kita, bukan kita kerja untuk uang kan? Tapi seandainya dari 5 tahun lalu aku udah di sini, mungkin udah tumbuh itu duit. Udah nggak, Iya. maksudnya nggak ngebut lah kerjanya, udah kita udah. Iya. Maksudnya udah sekolah, udah graduate visa, udah WHV itu 5 tahun lalu udah aman. Aku sih nyeselnya kenapa Telat. kenapa aku nggak invest aja dari dulu. Kenapa Iya, aku harus sama, aku nyebur juga. kayak trading gitu? Kenapa aku harus nyebur Kalau trading? aku kenapa aku masih di Indo dulu. Ya mau gimana kan, jalan Tuhan dikasihnya 3 tahun lalu. Nah, pikiranku tuh aku pasti bisa untuk escape nih, pasti bisa. Pasti bisa. Udah Harus ada positif, ilmunya, pasti bisa. udah ada plan-nya, yang penting kita jalanin, Iya. pasti bisa escape. Udah ada gajinya, bisa. Paling nggak 2030 udah ada hasil lah ya, 2030 ini ya. Udah enak lah. Udah enak 2030 Udah enak lah. insyaallah. Ayo bisa 2030. harus invest. 2026. Teman-temanku yang mining semua gue invest semua Pak. Iya. Kayak Kodian, Jali Anto. Wais. Banyak juga temanku, Bro. Dia Kita nggak bilang, apa-apa, terima kasih. terlambat, nggak apa-apa, Iya, terlambat. Terima Kita kasih Bumi awal tahunnya. Ya, Nah gitu. Dia dividennya 100 juta. 200 juta. Nah, itu. Semua uang miningnya ya dikasih ke situ. Iyo. Tembakin aja.
semua. Terima kasih bumi. Ada juga temanku yang kerja di Grand Corp kan. Dia nggak di mining dulu, tapi di Grand Corp. Tapi dia investnya ke saham, ke reksadana juga. Udah beli tiga tanah, Nah itu bangun satu rumah. Tapi di Indo kan. Tapi udah ada hasil. udah Iya. Enak sih itu. gulungannya yang bahaya. Gulungannya semakin ini kan semakin tahun kan berarti kita gulung semakin banyak gitu. Iya, betul. Nah itu yang bikin cepet kaya sebenarnya gulungannya. Besok sebelum jam 1 aku harus jual ini. Aku harus jual obligasi dulu. Karena dia tutupnya jam 1. Jadi Coba sebelum aja, tutup masukin kita BCA. jual. Itu udah choice Nanti aku paling coba, ini. Aku coba. Obligasi dimasukin di BCA begitu. Iya hasilnya. Karena kan aku invest di ini kan obligasi tuh. Ada temanku dan. Nanti kalau Halo, Assalamualaikum. Kalau perbedaannya obligasi Di Matilda Bay coy. sama saham yang kemarin. Kenapa? Kesini aja. obligasi itu utang negara. Jadi Ah, negara minta duit. negara ngeluarin surat utang. Aduh, mama surat sayangnya. utang, dan mereka dimasukin ke Lagi bank. sulit mau pulang Indo. Untuk maksudnya ekonomi Indonesia itu Iya kan. untuk bayar utang. Emang buat apa Indonesia sih? atau apa? Nggak Tapi bisa yang bantu ngeluarin sih aku itu jujur. negara. Mereka utang ke bank. Yoci. Nah, siapa yang mau beli obligasi surat obligasi Anjing, itu? kukira mau Nanti bayar mereka kan sekolah dikasih apa bunga, gitu kan. Bunganya dari obligasi ini. Yoci gajimu negara gede nanti bayar anjir, bunga lebih kayak dari aku kok setiap banyak tahun overtime. 8% atau berapa? Itu. Kalau saham Nggak ada bro, kalau mau perkembangan nongkrong aja di sini ayo ke sini perusahaan. Matilda Bay kita ngobrol-ngobrol Nah. daging ini bareng-bareng ayo. perkembangan perusahaan berarti kalau labanya naik berarti sahanya ikut Yang naik, Pak. M4 yang terbaru. Kan karena perusahaannya bagus, setiap naik labanya naik. Terus kalau labanya naik, Oh, udah ada berarti M5 dividennya kah? tambah. Ya sebelumnya M4 aku, iPad Pro 11 yang M4. Paham. Kalau aku worth it karena aku pakai ngedit video, aku pakai kalau gabut kalau tuh aku pakai obligasi gambar-gambar. Kalau gabut banget pakai nonton aja. Persentasi maksimalnya Aku 8% kemarin begitu, yang atau 256 wifi white dividennya. only. Iya, per tahun. per tahun. Itu 8,6. 1.400 sama Lupa, pensil dulu. karena Tapi dulu kayaknya udah pertama turun kali sekarang. aku main Coba itu cek obligasi. M4. Masih worth it kok tahun ini M4 tuh. M2 yang nggak udah discontinue. Kalau untuk saat ini itu Masih sih. bagus, Cuman masih kalau kencang. Aku perusahaan pakai tambang main game juga, main game PS4 masih yang masuk ya. dividennya kayak Lancar 15% per tahun. Ada beberapa Layarnya sih. bro enak Cuman banget layarnya. mereka Baterainya juga nggak lumayan konsisten, irit nggak stabil. baterainya. Kadang tahun ini mereka kasih 15%, tahun depan mereka kasih Iya, tahan 10%. nonton 12 Tapi jam. kalau Bang, Apa? mereka konsisten kasih kayak segitu gitu. Bahkan lebih di bawah mungkin. Kalau aku iPad aja bro. Maksimalnya Kalau dia ya mau segitu. butuh laptop beli keyboardnya Oh, sekalian. Makanya kan ada mereka ngomong Aku ada enggak, orang aku yang enggak. pemburu dividen. Pemburu dividen berarti itu Aku nggak beli mereka keyboardnya harus karena kan baca aku ada laporan laptop. keuangan. Jadi kalau aku mau Kalau ngedit mereka baca dokumen laporan nggak perlu keuangan, pakai iPad. Cuman cari perusahaan Tapi yang kalau bagus aja, PDF aku perusahaan ngeditnya tambang. di Siapa iPad. yang cetak laba lebih banyak? Biasanya mereka Tapi yang kalau Word dividen aku kan. nggak ngedit ini aku karena kan susah kan keyboard digital itu. Harus emang tapi kalau kamu beli keyboardnya udah jadi laptop itu karena interface-nya langsung berubah. Cara cek keuangannya ada Ada di website. websitenya. Oh. Kayak maksudnya kita BPKA laporan keuangan tahun 2025 gitu. Masih apa? Pasti Masih ada. kogak. Di situ. Kamu nggak usah beli iPad Cuman bro. Kamu banyak, kan Pak, udah ada banyak. iPhone, Cuman kamu udah beli MacBook, pakai kalau MacBookmu sekarang aja. Kalau kita Cuman aku aja ya, aku keuangan pergi tuh sekolah. cuman Oh hitung putri, aku pergi laba sekolah pun bersihnya masih aja. pakai iPad. Laba Nggak pernah aku bersih, pakai laptop kas, kalau ke sekolah. sama Kalau study. utang. Udah itu aja. Berarti kalau iPad labanya aja, naik, iPad itu berguna banget serius. kasnya naik, Beli aja keyboardnya, utangnya udah turun. ringan, lebih ringan Berarti dari laptop lagi. berkembang. Kembangnya, ya, Tapi kalau labanya naik, utangnya naik. Iya, berarti jelek. 1.400. Nah, Nggak nyesel terus itu kalau mau kasnya dipakai tipis. sekolah. Nah, berarti perusahaan jelek. Biasanya orang kan cuma lihat apanya, oh labanya gede. Ternyata di Apa? belakang Galang mereka di laporan donasi. keuangan mereka nggak Kita bisa baca .com. kan, utangnya gede. Ya udah nanti aku jadi Nah, berarti manajernya. suatu saat, Aku yang posting-posting. kenapa utang itu penting? Astagfirullah. Kalau sebayar si utang ini labanya, Ya iya. terus labanya kan turun. Makanya nikah kalau mau duit Muhammad nikah. Nggak hilang lah. Ya kan diambil dia tapi diinvestasiin, nggak satu. dibelanjain. penyesalan terbesarku Enggak dia di ini apa dimasukin bolos kuliah. deposito. Akuntansi. Baik sebenarnya waktu Yo. zaman kuliah sebenarnya Oke deh. Yo. Salam. banyak temanku yang
yang main gitu kan, saham, invest. Dulu kita nggak ngomong-ngomong kayak gini, Cang. Kita ngomongnya, kamera apa sekarang yang update ya? Apa aja teknologinya ya? Software sekarang, editor itu tuh bagus tuh. Kita belajar dari YouTube-nya, apa ya nama YouTube-nya? Sekarang memang umur makin naik. Harus berpikir ke depan. Harus kita jadi Yamaha, bro. Semakin di depan. Semakin di depan. Harus. Nah, kalau mau riset tentang Bitcoin, coba lihat aja Michael Saylor. Dia jelasin semuanya. Menurutku kalau untuk sekarang, maksudnya untuk kedepannya 10 atau 15 tahun ke depan, Bitcoin itu masih nomor 1. Satu, karena mereka mata uangnya lebih gede dari, maksudnya Indo dari negara lain kan. Kita pakai, mereka kan pakai USD misalnya belinya. Terus kedua, mereka gainnya per tahun itu bisa ratusan persen gitu. Jadi selain kita plus gain dari Bitcoin, mata uangnya juga kan naik. Kita bisa lebih ngebit mata uang Indo itu. Itu sih. Jadi lebih tinggi daripada inflasi mata uang Indo per tahun. Iya, lebih gede Jauh, banget. jauh. Jauh.